Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang interpolasi kubik. Adapun anggota kelompok kami yaitu Fahira Nurulisha, Karenina Rizka Alifa, dan Tasya Sabrina Hairani. Apa itu interpolasi? Interpolasi itu adalah proses pencarian dan perhitungan nilai suatu fungsi yang grafiknya melewati sekumpulan titik-titik yang diberikan. Nah, titik-titik tersebut mungkin merupakan hasil eksperimen dalam sebuah percobaan atau diperoleh dari suatu fungsi yang diketahui. Adapun macam-macam dari interpolasi, yaitu interpolasi linear, interpolasi kuadratik, dan interpolasi kubik. Apa itu interpolasi kubik? Interpolasi kubik ini dalam penyelesaian kasus menggunakan 4 titik data, yaitu x0, y0, x1, y1, x2, y2, x3, y3, dan x4, y4. Titik taksiran y bintang yang akan dihitung nilainya terletak di antara keempat titik tersebut. Interpolasi kubik ini mempunyai tingkat keakuratan yang lebih baik dibanding interpolasi linear maupun interpolasi kuadrat. Adapun bentuk umum dari interpolasi kubik yaitu P3X sama dengan A0 ditambah A1 dikali X dikurang X0 ditambah A2 dikali X dikurang X0 dikali X dikurang X1 ditambah A3 dikali X dikurang X0 dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2 dengan A0 itu sama dengan Y0, A1 itu sama dengan Y1 dikurang Y0 per X1 dikurang X0, kemudian A2 yaitu sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 dikurang Y1 dikurang Y0 per X1 dikurang X0 per X2 dikurang X0. A3 yaitu sama dengan Y3 dikurang Y2 per X3 dikurang X2 dikurang Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 per X3 dikurang X1 dikurang dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 dikurang Y1 dikurang Y0 per X1 dikurang X0 per X2 dikurang X0 per X3 dikurang X0. Contoh soalnya kita akan bahas di Excel. Untuk contoh interpolasi kubik, jadi diberikan sebuah data perkembangan terkini COVID-19 di Indonesia. Jadi kita diberikan data mengenai total kasus sembuh COVID-19 di Indonesia pada bulan September. Jadi kita diminta untuk memperkirakan jumlah kasus sembuh COVID-19 pada tanggal 25 September. X-nya berarti tanggal 25. 25 itu terletak di antara 22 dan 29. Jadi kita mendapatkan 4 buah titik yang diperlukan. 8 itu X0 dan X1, X2, X3. Nah, Y0, Y1, Y2, Y3. Nah, substitusikan ke bentuk umum interpolasi kubik. Tapi kita masih membutuhkan nilai A0, A1, A2, dan A3 sehingga kita perlu cari dulu dengan rumus yang sudah dijelaskan tadi. Untuk A0 itu sama dengan Y0 sama dengan L8. A1-nya itu sama dengan buka kurung Y1 ini kemudian dikurang dengan Y0 tutup kurung, kemudian per buka kurung lagi X1 dikurang dengan X0. Nah, kita dapat A2 itu sama dengan Y2 dikurang dengan Y1 tutup kurung per X2 dikurang dengan X1. Kita tutup kurung dulu, kita tutup kurung lagi, kemudian kita kurang dengan, nah kita lihat Y1 dikurang Y0 per X1 dikurang X0 itu nilai A1, sehingga kita bisa buat langsung dikurang dengan A1. Nilai A1 tadi ini sudah dapat kita per X2 dikurang X0 bagi dengan X2 dikurang dengan X0 tutup kurung enter. Dari A3 nya, A3 sama dengan Y3 dikurang dengan Y2
tutup kurung per X3 dikurang dengan X2, tutup kurung. Kemudian kita kurang lagi dengan Y2 dikurang dengan Y1, tutup kurung, per X2 dikurang dengan X1, tutup kurung, dibagi lagi dengan X3 dikurang X1, sehingga kita perlu kurung lagi. Kemudian per X3 dikurang dengan X1, tutup kurung, kemudian dikurang, kita beri kurung lagi. Nah, kemudian kita kurang dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 dikurang Y1 dikurang Y0 per X1 dikurang X0 per X2 dikurang X0, itu merupakan nilai dari A2, sehingga kita bisa langsung saja dikurang dengan nilai A2. Nah, kemudian dibagi dengan X3 dikurang X0. Semuanya kita kasih kurung. Dibagi dengan X3 dikurang dengan X0. Kemudian kita enter. Nah, dapat. Karena semuanya sudah kita cari, sehingga tinggal kita substitusikan ke persamaan interpolasinya tadi. Kita ketahui bahwa persamaan P3-nya itu, persamaan interpolasinya yaitu P3 sama dengan A0 ditambah A1X dikurang X0 ditambah A2 dikali X dikurang X0 dikali X dikurang X1 ditambah A3 dikali X dikurang X0 dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Nah, tinggal kita substitusikan semua yang sudah kita dapat tadi, mulai dari A0, A1 sampai A3, kemudian X0 sampai X3, terus nilai X-nya, sehingga didapatlah persamaan seperti ini. Nah, kemudian kita akan mencari, jadi kira-kira tanggal 25 September itu berapa jumlah kasus sembuh COVID-19. Jadi kita cari P3 sama dengan, untuk memudahkan kita, di sini sama dengan A0-nya ini, kemudian ditambah dengan A1, kemudian dikali dengan X-nya tadi 25, dikurang dengan X0-nya yang ini, tutup kurung, kemudian ditambah dengan A2-nya itu 52,31, terus dikali dengan, buka kurung, X dikurang X0, X dikurang X0, kemudian dikali lagi dengan X dikurang X1, kemudian ditambah dengan A3 dikali dengan X dikurang X0, X dikurang dengan X0, kemudian dikali dengan X dikurang dengan X1, kemudian dikali lagi dengan X dikurang dengan X2, kemudian enter. Nah, kita dapat 195.274. Jadi perkiraan kita 155.274. Nah, padahal nilai yang sesungguhnya pada tanggal 25 September itu jumlah kasus sembuh itu ada 196.196, sehingga kita cari galatnya atau errornya, yaitu absolut nilai perkiraan kita kurangkan dengan nilai yang sebenarnya. Jadi kita dapat errornya itu 921,96209991. Baik, itu saja dari kelompok kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.